nggak apa-apa, Mas. Project-nya, Mas. Sampurasun, selamat malam teman-teman semua. Kita ketemu lagi di acara Nampi di Ramal. Oke, sambil nunggu Kang Witnya benerin audio, kita kedatangan malam ini tamu narasumber kita dari Banyumas ya, Mas Dwi ya. Mas. Jadi Mas Dwi ini salah satu pelestari budaya, seni dan pendidikan yang bisa dibilang berbasis budaya ya Mas Dwi ya. Nah sebelum Kang Wit, halo? Ya. Udah aman, oke. Nah jadi di Mas Dwi ini datang bertemu di acara Nampi ini membawa sedikit nasihat juga buat kita, edukasi buat kita semua. Begitupun Kang Wiwit yang kemarin saya bajak sebenarnya beliau baru datang dari Aceh, langsung Kang Wiwit bisa gabung di acara Nampi. Mangga, hatur nuhun pisan Mas Dwi, Kang Wiwit, hatur nuhun pisan sudah bergabung. Nah, Kang Wiwit ini adalah salah satu bisa dibilang relawan senior lah, relawan Indonesia Pembela Alam ya Kang Wiwit ya, Rimba disingkatnya gitu. Nah, jadi nanti kita akan bertanya kepada masing-masing narasumber apa saja kiat-kiat untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, budaya, adat dan peradaban di Indonesia ini. Mungkin pertama-tama kita ke Kang Wiwit dulu nih yang baru pulang dari Aceh, Kang Wiwit, sebenarnya sejak Rimba atau saat Rimba didirikan itu visi misi utamanya apa sih Kang Wiwit? Kalau boleh tahu Kang Wiwit? Baik, selamat malam buat semuanya. Sampurasun. Sampes. Semoga kita selalu ada dalam junjungan yang maha di atas maha. Alam semesta selalu menyertai kita. Buat Mas Dwi, salam kenal. Salam. Saya ucapkan terima kasih juga ke Kang moderator nih. Kasih lo. Tim ya yang dari Bumi Dega yang telah memberikan kesempatan saya di malam ini untuk bisa berbagi. Kalau saya bercerita teori mungkin agak pusing lah ya. Saya cuma berbagi cerita aja. Jadi sesuatu yang saya lakukan dan pernah saya alami dengan teman-teman. Jadi memang Rimba ini bukan berdiri sendiri saya secara pribadi, hanya saja kawan-kawan ini, saudara-saudara saya dari berbagai lintas komunitas itu memberikan kepercayaan saya untuk mengkoordinir. Kalau bahasa ininya ya udah, akanglah yang ikut menjadikan bagian ini. Rimba itu harus menjadi sesuatu yang pilihan atau tawaran-tawaran kepada masyarakat, karena kami sadar tidak bisa memaksakan masyarakat untuk menjadi sesuatu yang keinginan kita dengan kawan-kawan, khususnya di Rimba. Memang relawan Indonesia Pembela Alam ini berangkatnya dari sebuah kegelisahan sih, jadi kita sering ketemu di tempat bencana, para relawan itu khususnya masyarakat yang terkena bencana itu tidak sekedar terkena bencana, tapi ada sebuah kegelisahan yang hasil dari diskusi-diskusi di lapangan. Maka Rimba bersepakat, teman-teman ini atau kawan-kawan, saudara-saudara ini, ayolah kita membuat sesuatu yang bagaimana tempat ini atau media ini untuk menjadikan tempat pengabdian kepada bangsa dan negara. Ya, lewat lingkungan hidup yang berbasis kebudayaan. Di mana misi-visi kami itu sebenarnya untuk kemanusiaan. Nah, kemanusiaan ini banyak cara, baik itu penanggulangan bencana saat bencana atau penanggulangan sebelum bencana. Nah, ini yang mungkin lebih difokuskan. Jadi ini si Rimba ini, relawan Indonesia Pembela Alam ini, kenapa pakai kata pembela? Kalau mencintai mungkin sudah banyak yang mencintai. Dan kami ingin penegasan bahwa membela itu jauh akan lebih greget gitu, bahwa kita serius nih akan membela alamnya. Karena kalau sudah membela alam, yakin di sana banyak yang kita selamatkan.
Mudah-mudahan seperti itu. Misalkan kalau kita membela alam, contoh misalkan Gunung Gede kita pertahankan, yang tadinya misalkan sudah mulai terongrong dengan berbagai pembangunan, baik itu tempat penginapan dan yang lainnya, dan kawasan-kawasan wisata yang mungkin itu juga berpengaruh terhadap kerusakan, maka kita harus bela nih Gunung Gede Pangrango. Kalau membela Gunung Gede Pangrango berarti sudah terbela di dalamnya. Ada pohon yang endemik asli, misalkan Gunung Gede Pangrango, atau asli Pulau Jawa. Terus misalkan di situ ada hewan, misalkan kucing hutan. Kalau hari ini mungkin menurut data sudah hilang, tapi macan tutul masih ada di Gunung Gede. Terus elang Jawa, air, udara, dan yang lainnya. Kalau membela alam, maka banyak kehidupan yang kita coba selamatkan. Itu mungkin maksud dari kami. Dan kenapa membela dari awal? Karena daripada sudah terjadi bencana, lebih baik dari awal. Memang resikonya kita dianggap orang gila, ngapain kan gitu. Tapi ketika sudah bencana, gitu. Anehnya ketika buka kejadian gila gitu, harus kejadian dulu baru, oh iya ya, loh. Ya. Ini mungkin di saat ini dicontoh hasilnya Kang Wid ya, harus ada contohnya dulu, baru oh ternyata eta gini maksudnya teh gitu berarti. Iya. Jadi kalau udah dikasih contoh, kalau misalkan contohnya enggak menghilangkan nyawa, bagus. Yang masa contoh udah ada korban 100 orang baru itu jadi contoh kan gitu. Harus bisa mohon. Satu hal yang perlu kita jaga dan kita bela gitu. Kenapa tadi ada kata berbasis kebudayaan? Karena kami menyadari bahwa para relawan ini menyadari hasil dari perjalanannya. Karena relawan didirikan, si Rimba ini didirikan tepat pada Februari lah, bukan didirikan, dirintis itu Rimba itu sama teman-teman volunteer Gunung Gede Pangrango, Halimun Salak dan sekitarnya. Itu ada di Jakarta, Depok, Bogor, Cianjur dan Sukabumi sekitarnya, bersepakat bahwa Rimba harus hadir di tengah-tengah masyarakat dan harus menjadi solusi, Sugan, mudah-mudahan jadi solusi, bukan menjadi masalah. Kan tidak sedikit juga, maaf mungkin ada kutip, banyak komunitas atau membuat tapi kebingungan bagaimana arahnya, tapi kita tidak di situ. Kita sebetulnya betul ngomong penting kita pok perak melakukan pok omongkeun pek lenyepan prak laksanakeun. Nah, ini dasar-dasar inilah yang menjadi kesepakatan kita. Basis kebudayaan leluhur kita itu jauh luar biasa. Contoh yang sederhana, misalkan kita menjalankan misi visinya menggunakan kata ngalokat. Ngalokat. Ternyata kata ngalokat cai, gitu, membersihkan mata air, membersihkan sungai, itu ada tradisi atau kebudayaan yang hari ini musnah. Coba kita bangkitkan kembali. Jadi pendekatannya jauh lebih ke bagaimana kearifan-kearifan yang ada di sekitaran. Jadi kebijaksanaan kebudayaan masa silam ini kita coba gali lagi bahwa ini loh leluhur kita tuh sudah ngajarin, nggak harus punya kita aja ya, udah punya gitu ya. Udah ada gitu. Kalau ngomongin kitab konservasi, menurut saya itu jauh lebih di kita. Jadi kata konservasi di kita mah sudah ada sebenarnya, ya kayak tadi ngelakuin sirah cai gitu. Kan itu sebenarnya konservasi sumber air gitu. Kenapa itu dianggap terlupakan barangkali ya, terlupakan ya, hal yang udah ada terlupakan ya. Kan bisa tarik teingnya terlupakan atau belum sadar lah ya. Itu mungkin misi visi kami itu ingin menampung orang-orang yang secara sukarela untuk membela alam. Tapi ya memang harus berbasis kebudayaan. Karena kearifan lokal atau kebijaksanaan budaya ini akan menjadi dasar utama, menjadi identitas dan karakter. Supaya generasi si Rimba ini, karena Rimba ini kan komunitas kaderisasi. Adik-adik kami biar paham, bukan tidak boleh membaca teori luar, tapi teori-teori dasar leluhur kami atau leluhur bangsa kita pun perlu dikaji. Ternyata banyak hal yang bisa dilakukan dengan sangat sederhana. Itu mungkin sekilas umum ya visi misi kami itu. Tentu menghormati nilai-nilai persaudaraan. Karena dibangunnya memang dari persaudaraan. Kalau relawan tidak dengan persaudaraan, kayaknya pada minta gaji mungkin. Sama nggak gaji gitu ya. Keren banget teman-teman lihat. Jadi
kita bisa mengambil contoh dari Kang Wid bagaimana pentingnya kita menjaga atau melestarikan budaya yang sudah ada dari leluhur kita dulu. Terus kita mencoba kembali untuk menggunakan apa yang sudah dibuat oleh leluhur kita dulu ya Kang Wid ya. Seperti tadi kayak nolokat cai dan lain sebagainya. Jadi nolokat cai itu mungkin bisa diartikan kalau teman-teman yang orang Sunda membersihkan atau istilahnya ya membersihkan aliran sungai, mata air dan lain sebagainya yang berhubungan dengan air. Nah, Kang Wid, sebelum kita ke Mas Dwi ini, sebenarnya gini, bagaimana sih saudara-saudara kita, teman-teman kita di Rimba ini menyikapi hilangnya lahan atau alih fungsi lahan yang harusnya dari hutan konservasi sekarang menjadi ya bisa dibilang ada yang sebagian jadi kebun kelapa sawit atau misalkan lahan pertanian gitu ya, yang notabene di situ harus mungkin membabat pohon-pohon endemik seperti yang tadi Kang Wid bilang disinggung di awal, membabat hutan-hutan atau misalkan pohon-pohon yang asli misalkan dari gunung gitu ya, pohon anu kudu dibabadan semua gitu. Nah itu efeknya seperti apa sih Kang Wid? Kalau boleh dijelaskan sedikit, Kang Wid. Baik, kalau untuk efek, semua apa yang dilakukan oleh manusia itu pasti mempunyai efek. Entah itu positif ataupun negatif. Nah, tergantung dari bagaimana apa yang dilakukan oleh manusia itu. Kadarnya kan gitu, ngomongin kadar. Nah, kalau kita bicara dengan peradaban di Pulau Jawa misalkan, di Pulau Jawa nih. Kalau di Pulau Jawa, jelas manusianya itu sudah padat, maka butuh lahan tempat tinggal dan yang lainnya. Kalau terus beranak pinak gitu, beranak pinak paling bekian gitunya, gitu kan, berkian, tapi nilai-nilai kesadarannya pun tidak diimbangi, terus lahan kerjaannya pun tidak diberikan. Arti lahan pekerjaan jelmana loba gitu, lahan saeutik. Nah, ini juga sangat berpengaruh. Artinya perilaku manusia itu, saya ngambil dari perilaku manusia, bukan tidak boleh beranak pinak, tapi bagaimana kita harus melakukan sebuah upaya, bagaimana ketika sebuah masalah masyarakat ini sudah penuh, penempatannya harus bijaksana. Lalu ada juga tipikal sudah penuh gitu kan, buat nyari tempat tinggal juga susah. Lahan pekerjaan juga susah gitu. Ya anu serakah gitu kan. Ya anu serakah gitu. Nah, ini kan masalah sebenarnya. Kalau sudah kita tuh desak-desak gitu nya, ke sana susah, ke sini susah. Tapi di sisi lain juga ada yang serakah gitu. Pada akhirnya tanpa menghiraukan lagi tadi kearifan kebudayaan atau kebijaksanaan kebudayaan. Contoh misalkan di Tatar Sunda ada yang namanya hutan larangan, leuweung tutupan, leuweung baladaheun. Kan itu sudah ada sistem yang sudah dibangun kan gitu. Ada hutan larangan berarti hutan yang tidak boleh sama sekali. Terus ada hutan larangannya, tadi udah hutan larangan, terus hutan baladaheun, terus hutan kolot. Ya. Kalau hutan baladaheun mungkin itu sudah dicanangkan hutan untuk dikelola. Tapi dengan kan gitu. Ya makan hutan baladaheun dibabat habis kan gitu. Ya mah cenah hutan produksi. Nya orang tahu hutan produksi tapi tinggal ya atuh tangkalna, kemiringanana, lainnya semuanya juga semuanya terus jadi gundul, tidak ada sama sekali pohon. Batasan-batasan itu yang hari ini lupa. Tapi di sisi lain pemerintah pun sudah melakukan sebuah terobosan misalkan kebijakan. Tapi itu juga dilakukan. Misalkan undang-undang konservasi jelas, undang-undang konservasi, undang-undang lingkungan hidup jelas, itu semuanya diatur begitu baik. Tapi ya itu tadi karena karakteristik serakah, mungkin karena terlalu lama dibodohin otaknya bangsa luar, pada akhirnya ini penting main mengenal, ini hutan produksi. Nah sudah seperti itu, sudah masyarakat gitunya, berkoalisi nih dengan orang anu sama-sama serakah, punya kekuasaan. Sagengnya. itu yang terjadi. Nah tadi kalau menyinggung kelapa sawit, saya juga tidak bisa menyalahkan begitu saja orang yang menggunakan lahan itu. Pertanyaannya, kenapa diizinkan kan gitu? Kenapa diizinkan? Terus
Terus kalau ngomongin kelapa, Indonesia itu 70% lautan, 30%-nya daratan. Sepanjang pantai Indonesia itu kelapa banyak sekali. Kenapa nggak itu aja? Kenapa harus kelapanya anan ya, gitu, kelapa dawegan ya. Ya, jadi kan lamun orang ritual kita ribet gitu kan. Apa ini kan gitu. Sekarang kita harus nyari pakai kelapa sawit kan lucunya gitu. Aduh, punten abi bade sasaja karena sedikitnya kan gitu. Setelah lucu. Beda pisaan. Nah, ini yang menjadi masalah di kami khususnya di Rimba ini. Bagaimana untuk menyampaikan ini? Ya itu tadi ada koalisi antara yang serakah sama-sama yang berkuasa juga serakah gitu kan. Ya saya nggak tahu orangnya siapa kan karena saya juga bukan orang birokrat kan gitu. Yang terjadi kenapa saya melihat seperti itu? Fakta kok. Tidak sedikit sekarang alih fungsi lahan ternyata terjadi ilegal. Juga pembabatan hutan terjadi ilegal. Banyaklah di berita-berita misalkan aparatur pemerintah misalkan menangkap kayu-kayu gelondongan dan yang lainnya itu dilakukan secara ilegal. Artinya ya keserakahan ini. Nah itu mental serakah itu buat saya bukan mental leluhur kami. Nah itu sebenarnya pekerjaan berat buat saya lah ya dengan kawan-kawan di Rimba, dengan saudara-saudara di Rimba. Maka pilihannya kearifan lokal inilah atau kebijaksanaan kebudayaan ini nilai-nilainya harus disampaikan ke adik-adik saya biar tidak serakah tadi. Betul. Karena tingkat keserakahan tidak pilih-pilih orang ya Kang Wiwit ya sebenarnya ya. Multi handapna, kaluhurna, tiluhur kahandap gitu ya. Tingkat keserakahan. Oke, kita sekarang masuk ke Mas Dwi nih, yang dari Banyumas yang sudah setia menunggu kita. Semoga Mas Dwi mengerti ya tadi campur Indonesia dan Sunda. Oke, Mas Dwi, tadi kan kita aku udah nanya sama Kang Wiwit visi misi ya teman-teman saudara-saudara kita di Rimba sudah dijelaskan sama Kang Wiwit. Sekarang bagian Mas Dwi, visi misi didirikannya Purwakala itu apa sih? Dan kalau boleh artinya sekalian supaya teman-teman di rumah pada tahu bahwa arti Purwakala tuh ini gitu loh. Monggo Mas Dwi. Oke. Kula nuwun Mas Riki, kula nuwun Kang Wiwit, mugia rahayu sagung dumadi sampurasun. Nggih. Untuk Purwakala sebetulnya visinya lebih kepada mempertahankan nilai-nilai luhur tradisi budaya bangsa sih Mas Riki. Visi misinya kami intinya lebih ke nguri-uri budaya Mas Riki. Nguri-uri budaya itu berarti menjaga budaya ya, Mas? Oke. Lewat jalur pendidikan. Oh, sip. Yeah. Oh, oke. Mangga diterusin Mas Dwi, silakan. Ya, kebetulan Purwakala sebetulnya berangkat dari ketertarikan saya dari tahun 2009 saya mendirikan Sanggar Seni dan Budaya dari Mupokol bersama teman-teman komunitas kelompok masyarakat seni Purbalingga, dan pada perjalanan prosesnya kami menemukan kayak kurikulum Mas Riki, kurikulum kayak media untuk mengenalkan pendidikan yang berbasis budaya. Nah, kebetulan kami menemukan kurikulum Nang Ning Nung Nenggong Mas Riki. Nah, ini apa? Coba boleh dijelaskan nih, Nang Ning Nenggong ini coba. Ini seru nih. Ya, Nang Nenggong. Kan? Nah, untuk kurikulum Nang itu kan wenang Mas Riki. Wenang itu ya mengenal diri sendiri, bagaimana kami mengenalkan pendidikan melalui media seni dan budaya agar anak-anak, putra-putri, khususnya masyarakat di Banyumas memahami apa yang menjadi keinginan mereka dengan jalur
seni dan budaya. Ngaten Mas Lewat seni Riki. dan budaya ya. Iya. Oke, nah itu yang nang. Sekarang yang ning. Ning itu wening Mas Riki. Wening, oke. Wening itu mengenal panca indera Mas Riki. Jadi kami mengenalkan pendidikan dengan kurikulum Ning untuk supaya anak-anak bisa mengenali panca inderanya Mas Riki. Itu Nah, untuk yang ketiga nung. Nung itu dunung. Dunung itu lebih kepada sadar ruang Mas Riki. Sadar nung itu sadar ruang. ruang ya. Nah, Oke. yang keempat neng. Neng itu menang, mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Dalam keadaan yang terakhir gong. Ya. Ini filosofi banget ini, juara terakhir ini. Gong. Grogi Mas Riki. Alah, santai. Kita udah pernah ketemu kok. Kayak ngobrol sama artis, grogi segala. Nah, yang terakhir Gong Mas Riki. Gong sebetulnya lebih kepada keadaan comfortable, nyaman, tenang, damai. Tuh Kang Riki. Itu tidak hanya lingkungan saja, tapi pribadinya juga ya Mas Dwi ya, yang harus dibuat nyaman, tenang, damai itu ya. Karena itu sangat terikat ya, terkait ya. Betul. Nah. Betul, karena nanti pribadi diri akan bersinkronisasi dengan lingkungan otomatis begitu Mas Riki. Jadi kurang lebihnya seperti itu Mas Riki. Ini keren banget sih untuk pendidikan berbasis budaya kita belajar lagi. Nah, buat teman-teman, kalau misalkan yang pernah ke tempatnya Mas Dwi, waktu itu kebetulan saya pernah berkunjung ke tempatnya Mas Dwi ini. Saya lihat ini sebenarnya sangat takjub sekali karena dengan bergotong royong ya Mas Dwi ya sama teman-teman di sana di Purbalingga. Nah, konsepnya gotong royong Mas Riki. Nah, dia mendirikan satu sanggar kesenian di mana anak-anak di situ disediakan tempat untuk belajar entah budaya, seni musik, ya Mas Dwi ya, dan macam-macam. Dan saya sangat takjub sekali karena dengan musik dan tari. Nah, karena dengan bisa dibilang dengan sumber daya yang sedikit ya Mas Dwi ya, karena tidak bisa kurang ada dukungan lah, biasalah ya gitu ya. Kita sudah tahu dukungannya dari siapa. Ini bisa mandiri, independen di situ. Nah, Mas Dwi, lanjut lagi nih. Dan bersama teman-teman. Oke. Mas Dwi, ini sebenarnya gini, sumber daya apa saja sih yang dimiliki di Purwakala ini untuk menjalankan program-programnya Mas Dwi? Kan tadi kita ada tari dan lain sebagainya. Nah, bisa disebutkan yang lainnya lagi nggak Mas Dwi? Ya, yang utama sih dari SDM Mas Riki. Dari SDM khususnya kami ngandelin banget teman-teman ya, kayak teman-teman komunitas seni, teman-teman komunitas budaya. Untuk SDM-nya, untuk sumber daya alam ya bagaimana kita mengenali sumber daya alam yang paling dekat dengan kita. Dulu pas di Bokol, karena kebetulan sekarang kan kita bergerak di Banyumas Mas Riki. Kalau dulu pas di Bokol kami bergerak di Purbalingga. Ya awalnya di Purbalingga, sekarang merambah bergerak ke Banyumas kayak buka cabang lah Mas Riki. Buka cabang ya. Jadi tapi yang di Purbalingga masih jalan kan Mas Dwi? Masih yang di Purbalingga masih. Nah, untuk sumber daya alamnya karena kebetulan di Purbalingga, waktu di Purbalingga kami dekat dengan lingkungan yang masih rimbun tanaman bambu Mas Riki. Jadi kami menggunakan media bambu ya untuk bersinkronisasi untuk mengenalkan kurikulum Nang Ning Nung Nenggong lewat pendidikan berbasis budaya. Kami membuat kayak semacam handicraft, furniture menggunakan bahan baku bambu yang tersedia di lingkungan sekitar di Purbalingga. Juara. Nah, ngomong-ngomong bambu nih, kan berarti kan alat-alat musik yang kemarin aku lihat tuh selain gamelan kuningan ya, itu kan banyak yang dari bambu ya Mas Dwi di sana ya. Semua istilahnya kayak tadi handicraft dan lain sebagainya terbuat dari bambu. Nah, ada nggak sih sebelum kita juga bikin alat musik juga Mas, angklung, calung. Oh, iya. Itu yang berbasis bambu ya.
Nah, untuk Ya, apa namanya, penanaman kembali, misalkan dari si bambu itu, ada nggak? Jadi setelah diambil digunakan gitu, kita menanam lagi pohon-pohon bambu yang baru, bibit-bibit bambu yang baru. oh iya Mas Riki, kami juga apa namanya ya penanaman kembali lah Mas Riki. Kebetulan kan Betul. ya kebetulan di Desa Bokol itu di Purbalingga dulu kami menggunakan khususnya lebih ke bambu tutul Mas Riki. Jadi bambunya Bambu tutul teh apa tutul-tutul. ya? Bambu yang Bambu hitam? tutul, bambunya tutul-tutul, ada totol-totolnya kayak Oh, macam tutul. oke oke. Bambu tutul ya. Ya. Nah, itu kami melakukan penanaman bambu Eh, tutul itu di Sapokol. Kayak gitu Mas Riki. Oke, Nggak hanya sip. bambu tutul sih, kayak bambu petung, bambu-bambu yang lain juga kita melakukan penanaman, Mas Nah, Riki. karena saya awam soal bambu, nah sekarang kita ke Kang Wiwit dulu. Kang Wiwit, ini kan bambu itu kalau nggak salah disebut sebagai salah satu apa namanya, pohon yang bisa menahan longsoran ya Kang Wiwit ya, atau abrasi tanah mungkin Kang Wiwit ya. Nah, Ya, di kita ini sebenarnya di setiap daerah itu punya nggak sih, maksudnya kayak kayak rimba misalkan menanam bambu misalkan di daerah-daerah tertentu di lereng-lereng gunung gitu ya. Nah, kita punya punya apa namanya, punya geng nanti sih Kang Wit, punya punya timnya nggak sih seperti kayak begitu di rimba, untuk misalkan oke, di Jawa Barat misalkan yang lagi rawan longsor misalkan Sukabumi atau misalkan mana gitunya, mereka bergerak ke sana gitu. Masing-masing daerah punya nggak sih Kang Wit? ya, sebenarnya kalau urusan tanaman bambu tadi Hmm. ya, eh, bagus dan tidak bagusnya untuk apa? Untuk penahan abrasi lah Iya iya betul. yang lain. Jadi memang ada banyak jenis bambu seperti Oh, Mas tadi bilang ya. Tadi ada jenis bambu tutul gitu. mohon. Bambu tutul ini memang agak sulit Mas, agak Oh, jarang. Kalau kami di Rimba ini kan ada juga tim kesenian karinding lah ya. hmm. Ya, jadi si Rimba mah kan si jelema bahasa cek barudak. Kalau kata anak-anak di Rimba itu dari sajadah sampai haram jadah ayah. Gitu. Jadi tukang sholat bergong lagi ya gitu. Jadi dari orang kesenian gitu, orang-orang Rupa-rupa yang, makhluknya. karena kami tidak melihat siapa yang bersajadah dan tidak bersajadah, yang haram Mohon. jadah, tidak haram jadah kan gitu. Tapi bagaimana dia melakukan tadi upaya-upaya untuk secara sukarela untuk membela alamnya. Mohon. Banyak jenis bambu yang memang kita perlu ketahui. Di Indonesia itu sangat sangat luas, tapi kita kalah sama tetangga kita bahwa menjadi negeri bambu. Padahal di kita dari ujung Aceh sampai ujung timur itu Bambu jenis-jenis semua. dan alat musik yang memang juga bagus untuk kedepannya itu bisa jadi inovasi baru sepertinya karinding lah. Ada Mohon. kimung itu bagaimana fokus dengan karinding attack-nya dan yang lainnya. Artinya itu bambu. Mohon. Nah, untuk mengembalikan lagi fungsi bagaimana bambu. Kalau melihat dari literasi bahwa bambu itu adalah kan alang-alang purba. Kebayang nggak Oke, alang-alang? orang purba ya. Biasanya segini. Ini Hmm. alang-alang purba. Nggak kebayang nggak masa silam di leluhur kita itu bambu aja ya alang-alang purba. Artinya itu salah satu peninggalan peradaban masa silam yang apa ya? Yang masuk ke ranah eh, ke ranah peradaban lah ya, artinya bahwa bambu itu adalah bagian dari sebuah peninggalan sejarah leluhur kita. Nah, leluhur kita itu juga menggunakan bambu dan bambu ini sangat 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 banyak filosofi lah ya, banyak yang menggunakan Ya. filosofi bahwa bambu itu. Nah, kalau tadi pertanyaannya lagi dari teman-teman saudara-saudara kita bahwa ada nggak sih yang fokus menanam bambu misalkan. Jadi memang si rimba itu punya saudara-saudara yang berjejaringan dalam konteks dalam konteks penanggulangan bencana. Jadi kita tuh ada bencana nih, kita tanggulangani. Itu di saat bencana. Kalau biasanya kalau di saat bencana, penanggulangan bencana itu memang banyak teman-teman itu dari mana-mana. Nah, kita justru pasca bencana pun kita harus tangani. Misalkan longsornya ya kita tangani. Nah, kalau secara
organisasi si Rimba nggak punya tim yang suka menanam langsung atau satu tim gitu ya di bidang ini di satu daerah. Tapi kita punya jaringan teman-teman yang memang punya persemaian. Misalkan ya punya persemaian Lokat Mala. Kelompok ini relawan di Gunung Gede Pangrango fokus dia bagaimana membuat persemaian. Persemaian ini dia ngambil dari anakan-anakan yang kecil termasuk bambu asli yang ada di sana disemaikan, terus masuk pohon-pohon endemik Jawa Barat misalkan kayak rasa mala, puspa, puru, mangli dan yang lainnya itu kan ada di Gunung Gede. Nah anak-anakannya kita pindahkan dibikin persemaian setelah ukuran lebih dari 30 cm baru kita tanam. Nah ini bentuk upaya. Jadi si Rimba itu bagaimana membangun komunikasi berjaringan karena urusan lingkungan, urusan penanggulangan bencana atau melakukan sebuah upaya-upaya mitigasi bencana, mengurangi risiko bencana ini harus keroyokan, harus gotong royong. Bahwa gotong royong inilah yang akan membuat kekuatan. Jadi nggak bisa satu organisasi atau satu tim saja, tidak bisa ya Kang Wid ya. Kudu gorengan bebarengan ya. Nah, buat kami Rimba ini agak sedikit pesimis kalau satu organisasi Rimba aja itu yang melakukan karena banyak persoalannya gitu. Banyak persoalannya. Kalau kami misalkan fokus di persemaian siapa yang nanam gitu. Terus kalau kami fokus di sini juga siapa yang ini. Tapi di kami Rimba ini bagaimana mengkomunikasikan dengan berbagai komunitas. Misalkan ada di Gunung Gede Pangrango ini ada volunteer, kan sekder volunteer Gunung Gede Pangrango di sini ada Pantera, ada Montana, ada GPO dan yang lainnya. Mereka fokus di Gunung Gede Pangrango dan masing-masing punya upaya. Dia penanggulangan, misalkan mengedukasi para pendaki jangan sampai membuang sampah di sembarangan di gunung dan yang lainnya. Rimba mensupport di mana sisi ininya. Ayo kita misalkan nyari teman-teman bareng-bareng nih, nak, kita nurunin sampah. Karena Gunung Gede kami menganggap, bukan kami meyakini itu punya nilai sejarah. Sejarah jelas sana dan yang lainnya. Ini kalau bahasa kami ini gunung purba yang harus kita jaga kan gitu. Nah, pilihannya hari ini harus berkomunikasi dengan siapapun. Jadi sebelum mengedukasi orang lain, kalau kami mengedukasi diri kita tuh sanggupnya di mana? Ukur kaku kalau barang sudah mana sanggupnya di mana ya lakukan itu tadi pokoknya apa? Lakukan apa yang bisa kita kerjakan kan gitu. Berarti memaksimalkan setiap sumber daya yang ada itu dengan keahliannya di bidang masing-masing ya Kang Wid ya. Jadi tidak harus kudu misalkan Gus semuanya harus nanam henteu intinya memang ada yang bagian penyemaian, bagian melak gitu ya. Bagian bagian mitigasi bencana dan lain sebagainya. Nah, kita ke Mas Dwi lagi nih Mas Dwi. Mas Dwi. Ya, Mas. Oke. Sebenarnya nih, pasti kan di setiap yang namanya pendidikan berbasis budaya ya, apalagi yang namanya amit terdengar di masyarakat pada umumnya gitu. Selalu kan ada tantangannya ya. Masalah pasti ada aja gitu Mas Dwi ya. Ya entah dari orang-orang sekitar dan lain sebagainya. Nah, boleh nggak sih contoh-contoh yang simpelnya, yang sederhananya aja, masalah yang sering dihadapi dengan masyarakat sekitar gitu ya. Karena kan ya anggaplah melihat bahasa ini Purwakala teh kayaknya bahasanya nggak umum nih gitu. Jadi lebih umum yang punya orang lain itu yang umum kan ya. Nah, gimana nih menghadapi masalah-masalah seperti ini? Ya kalau jujur Mas dari 2009 sampai sekarang ya ada darah-darah lah Mas. Tetap semangat. Nah. Ya itu tadi yang disampaikan Mas Riki Mas, karena pendidikan berbasis budaya. Wah, terus Purwakala itu dari situ aja udah di telinga masyarakat. Jujur Mas, realita yang ada memang masih kurang diterima lah Mas, maksudnya kayak gitu Mas. Makanya ya kita harus pelan-pelan banget lah, maksudnya. Makanya kita pakai media-media yang gampang-gampang kayak seni tari, seni musik gamelan kayak gitu. Nah, untuk mengenalkan ke yang lebih dalam kayak filosofi nang, ningnung, nenggong, budaya dan sebagainya ya kita masih proses lah Mas, masih proses belajar kayak gitu. Intinya ini juga buat belajar diri saya sendiri juga Mas. Ya. Tapi teman-teman di sana tetap semangat ya, maksudnya ketika mengajarkan apa yang menjadi dasar Purwakala berdiri ini tetap semangat ya mengajarkan itu semua ya, entah dari filosofinya, tatanan hidup bermasyarakat dan lain sebagainya, tetap semangat kan Mas Dewi ya? Semangat dong Mas. Semangat. Yang penting semangatnya dulu Mas Dewi. Ini semangat dulu. Karena
Karena sudah di situ masnya ya, Halo? jiwaku sudah tertarik dan jatuh cinta kepada budaya, Mas. Ini kita yang membutuhkan ya Kang Wid ya, seperti ini ya, seperti Mas Dwi ini yang dibutuhkan, cinta sama ketertarikan pada budaya sendiri itu mengawali bahwa nanti ke depannya mereka akan bisa menjaga warisan-warisan leluhurnya di kemudian hari ya Mas Dwi ya. Amin. Pokoknya tetap semangat dulu nih. Masih banyak Mas Dwi pertanyaan, tenang Penting dulu. begitu makna, Mas. Oh pasti, selalu. Nah, pokoknya kita selalu saling support ya Mas Dwi ya. Dimanapun teman-teman yang Amin, Mas. mempunyai apa namanya komunitas budaya dan lain sebagainya, kita bisa berbagi sama Kang Eko pun, Kang Wiwit, Mas Dwi, ini banyak apa namanya banyak pelajaran yang bisa kita dapat dari sini. Nah sekarang Mas Dwi, Purwakarta, kita balik Purwakarta lagi. Oke. Sejauh mana sih dukungan pemerintah mendukung adanya Purwakarta? Pasti kan Kades setempat tahu lah ya, nggak mungkin sampai nggak tahu gitu kan. Daerah-daerah di apa namanya di urusan-urusan desa itu pasti tahu ya. Ada Purwakarta nih. Purwakarta itu mendidik anak-anak daerah sini, daerah sekitar ini tentang kesenian, tentang budaya dan lain sebagainya. Dukungannya seperti apa sih yang diberikan Mas Dwi? Karena saya selalu tertarik dengan apa namanya pertanyaan itu. Karena ya seperti yang kita tahu, ya begitulah tabrakan terus. Monggo Mas Dwi. Iya, sebetulnya sih ya support Mas, tapi karena balik lagi Mas tadi Mas, untuk kayak pendidikan berbasis budaya Purwakarta. Nah tadi disampaikan Mas Riki juga sudah menyampaikan, nah saya ulangi lagi, itu masih sangat asing di mindset pola pikir khususnya masyarakat dan pemerintah Mas. Jadi ya tetap semangat dan tetap usaha Mas. tapi ya, nggak pernah sampai belum sampai apa namanya hal terburuk, nggak pernah sampai digapok gitu kan Mas Dwi? nggak sampai ditungin warga gitu kan? Apa Mas sih tadi nggak kan? Sampai Mas. Oh, pernah? Sampai Mas. Ya pernah Mas, pernah banyak Mas. Dari pemerintah desa, dari masyarakat, gitu. Ya. Tapi bisa diselesaikan secara keluarga. Ya, kami berusaha menjelaskan dengan, kami berusaha memberikan pengertian, pemahaman, menjelaskan dengan bahasa yang sederhana, yang sekiranya ya nyambung aja lah Mas, kayak gitu. Karena kan kembali lagi, ya prosesnya harus seperti ini Mas, kayak gitu. Nah, sebelum kita apa namanya masih panjang waktunya, kita pasti ke Kang Wiwit lagi nih. Kang Wiwit, cara sama upaya teman-teman di Rimba ini untuk mengajak masyarakat atau mengedukasi masyarakat bahwa menyadari pentingnya melestarikan alam sekitar ini, Kang Wiwit, itu sulit sih Kang Wiwit? Maksudnya susah pisan nggak sih menghadapi kayak begitu? Kan masyarakatnya berarti kan anu bader gitunya, anu bangor gitu. Jangan buang sampah ya misalkan di walungan gitu ya, di walungan di sungai gitu ya. Terus anggapnya gitu masih ada yang buang, padahal mereka sudah tahu efeknya bahwa misalkan sungai itu mungkin kalau misalkan airnya jernih gitu ya, kan bisa dipakai untuk minum dan lain sebagainya. Nah, susah nggak sih Kang Wid di masyarakat kita ini? Ya, kalau buat kami itu adalah tantangan yang tersendiri. Tantangan memang berat sekali. Karena perilaku itu kayaknya sudah menjadi mendarah daging, namun kalau kata daging itu apa ya, adat kapurung kuiga gitulah. Jadi perilakunya itu sudah sudah mendarah daging. Ya itu tadi, saya juga entah kapan itu dimulainya. Entah kapan dimulainya orang yang bahwa sungai itu jadi tempat sampah. Saya yakin itu sudah bukan generasi sekarang, bukan generasi tahun kemarin. Karena melihat dari beberapa literasi, misalkan di zaman-zaman kolonial pun itu sudah terjadi perilaku seperti itu. Oh, sudah bawang ya? Ya contoh misalkan di Jakarta lah ya gitu kan. Kalau kita melihat di beberapa daerah lah, seperti tempatnya kakeknya anak saya, tempat istri saya di Kalimantan misalkan. Karena kan istrinya orang Kalimantan gitunya. Nah, ada beberapa yang masih adat istiadatnya rumahnya itu menghadap ke sungai.
Di Aceh juga saya kemarin melihat ada beberapa rumah yang memang di daerahnya itu sungai itu menjadi pekarangan, apalagi di Minang itu, di Minang juga ada, atau di tempat-tempat lain. Artinya bahwa itu bukti bahwa leluhur kita itu atau budaya-budaya masa silam itu sangat menghormati sungai. Secara nalar, secara logika, kalau sungainya menghadap ke rumahnya menghadap ke sungai, nggak mungkin dong kotoran dari WC itu depan rumah, kan gitu. Oh iya benar. Perilaku seperti itu ya, mohon. Itu sudah berubah. Nah, tapi logikanya sangat logis. Kalau sungainya ingin bersih, maka harus dilihat. Mungkin leluhur kita itu sudah membuat sebuah tatanan yang baik sebenarnya, bahwa sungai itu tidak boleh dibelakangi. Karena apa? Ya sungai itu, kalau ada beberapa literasi mungkin baca bahwa sungai adalah simbol peradaban dunia, atau satu peradaban di mana yang hebat itu dilihat salah satunya dari sungai. Itu contoh. Tapi hari ini mungkin nggak tahu kapan lah. Sampai saat sekarang, saya yakin bukan sekarang aja, sebelumnya. Contoh misalkan ada yang seharusnya aturan mainnya sungai itu berapa radiusnya itu harus lahan hijau. Ada tapi itu dimepetin. Saya nggak mau muluk-muluk jauh-jauh di Indonesia, di tempat kami aja di saya lah di Bogor, itu semua rumahnya mepet, semua bangunan mepet ke bibir sungai langsung, dan itu langsung di aliran limbah rumah tangganya ke sungai. Artinya sungai itu sudah dianggap ya tempat pembuangan kan? Mohon. Pembuangan. Nah, ini artinya ada sebuah perilaku manusia yang memang sudah menaun, dan ini menjadi kebiasaan, dan kebiasaan ini bukan buat saya tuh, kebiasaan jelek itu adalah penyakit, bukan kebudayaan ya. Karena kebudayaan itu sesuatu yang budi pekerti yang luhur. Itu bukan kebudayaan. Wah, ini buang sampah ke sungai sudah jadi budaya. Salah. Itu adalah penyakit. Budaya itu kalau kebudayaannya sesuatu peradaban atau perilaku, ilmu pengetahuan yang hebat, ajaran yang hebat, nggak mungkin membuat sebuah kebiasaan yang jelek. Kalau menurut saya, penyakit yang entah kapan dimulainya, itu penyakit buang sampah ke sungai, itu sangat berat dimanapun. Jangan buruk lah. Kita sendiri juga mungkin saya pribadi, saya juga nggak tahu di rumah saya ini aliran sungainya itu aliran bekas mandi, bekas cuci tangan, piring, ini ngalirnya kemana gitu. Ya. Untuk toilet ya misalkan sepiteng, tapi ini ke parit, dari parit ke sungai. Nah, artinya kita pun sudah melakukan. Saya pribadi saya yakin saya sudah melakukan. Tapi yang paling parah hari ini, mungkin kalau itu ada jeda bagaimana bisa terakumulasi, tidak terakumulasi langsung di sungai. Yang paling parah itu Sungai Ciliwung lah, yang punya nilai sejarah bahwa Ciliwung itu adalah bagian dari sebuah benteng kekuatan di masa-masa Pajajaran dan yang lainnya. Tapi kenyataannya ya Sungai Ciliwung itu ada yang buang secara langsung, bahkan mungkin yang buang sampahnya itu bukan satu kantong, dua kantong, mobilan gitu kan, buang barangkal gitu. Sementara di aturan undang-undang jelas bahwa bantaran sungai itu harus terbebas dari pemukiman yang memang apalagi pemukiman tidak bagus ya, pemukiman atau pabrik dan yang lainnya, bangunan itu harus areal hijau. Tapi kenyataannya jangankan di Jakarta mah udah ada parah lah, ngomongin Ciliwung ya. Loh, dari Bogornya aja pun di tempat saya tinggal itu sudah banyak kejadian yang memang sudah tidak bagus lagi, dan itu semuanya udah tahu lah. Nah, yang lucunya lagi ketika sudah terjadi bencana banjir bandang itu pasti menyalahkan hujan. Ini hujan terlalu deras. Ini karena hujan banjir kiriman. Loh, kok banjir kiriman? Menurut saya itu bangunannya terlalu banyak, drainasenya tidak bagus, sungainya sempit. Nah, pada akhirnya terjadi banjir. Kalau yang saya tahu, air hujan itu juga kok, gitu. Iya.
kok bisa disalahkan hujan gitu. Itu bentuk kenyataan yang hari ini agak berat lah ya. Kita lumayan berat untuk menghadapi. Tapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa yang harus kita cita-citakan. Tetap Bang, seperti Mas Dewi tadi. Saya setuju bahwa harus berbagi tugas. Kalau bahasa kami itu nguruskan lingkungan mah kudu dirempung. Ya. Semua elemen harus dikeroyok, semua elemen harus terlibat di situ. Tidak hanya kebijakan pemerintah, tapi juga kita yang memang misalkan di bidang apa, edukasi. Kayak Mas Dewi kan fokus edukasi. Nah, ini kan penting. Nah, pilihan kami memberikan contoh kepada adik-adik kami bahwa sungai harus dijaga. Mas Dewi adalah menyampaikannya secara edukasi. Kami memberikan buktinya, ini loh cara membersihkan sungai. Minimal seperti itu yang harus dilakukan. Jadi urusan sungai mah ada lumayan Realnya. betul selesai gitu. Mas Dwi, sekarang Mas Dwi lagi nih. Langkah-langkah selanjutnya nih. Oke, Mas. Program-program Purwakala yang akan dilakukan di kemudian hari apa? Selain sekarang kan apa namanya ini sih musik budaya gitu ya. Nah, kira-kira untuk edukasi saudara-saudara kita yang masih umurnya masih kecil-kecil untuk mencintai dan melestarikan budaya ini apa sebenarnya di kemudian hari programnya? Ya. Nah, Mas Riki, berangkat dari pengalaman yang tadi disampaikan ya, berdarah-darah, tertatih-tatih. Ya akhirnya ya bukan mengalah dengan keadaan, tapi ya kami akan terus berusaha nguri budaya, mengenal tradisi budaya bangsa Indonesia, bangsa Nusantara, yang pastinya dari pengalaman yang sudah kami akan berusaha mengenalkan melalui hal-hal yang paling kecil dan paling ringan, Mas Riki. Contohnya program kedepannya sih kurang lebihnya seperti itu ya, dari hal-hal yang terkecil yang sudah saya lakukan secara pribadi. Saya memilah sampah plastik dan sampah yang organik, saya pilah, saya lakukan itu setiap hari, saya kumpulkan ya dari hal-hal terkecil itulah, Mas Riki. Terus karena kami dekat dengan sawah, dengan kebun, ya kami melakukan dengan hal-hal kecil lah, kayak tadi yang Mas Riki ulik, kami menanam kembali, kayak gitu, Mas Riki. Ya kurang lebihnya seperti itu sih. Ya khususnya air kayak gitu, kami nguri-uri mata air, ya dari hal-hal terkecil lah, Mas Riki. Khususnya mata air, Mas Riki. Kami nguri-uri mata air, menjaga mata air gitu. Ya, karena mungkin sebagian orang berpikirnya begini ya, Mas Dwi ya. Air mah kayaknya gampang, sekarang tinggal beli air kemasan gitu kan ya. Mikirnya begitu kali ya. Jadi orang mikirnya aliran sungai mau kotor mau apa kayaknya kurang ngeh gitu. Makanya kalau misalkan kita sambungkan dengan masalah Citarum ya kayak ya, Bang Wid. Ya Citarum Harum ya. Nah, itu kan sebelum ada si bule itu posting di Instagram kalau nggak salah, apa di YouTube gitu ya, itu kan kayaknya lempeng-lempeng wae gitu kan ya, maksudnya ya tidak ada tindakan apapun gitu. Padahal orang yang berlalu lalang setiap hari di daerah situ teh mungkin kan bukan 1-2 orang ya, Kang Wid ya, mungkin ribuan gitu ya, tapi kayaknya cuek-cuek aja gitu, kayaknya sudah ya sudahlah, biasa, ini memang namanya Citarum ya, tempatnya sampah gitu ya. Nah, dengan ada kegiatan Citarum Harum ini efek nih sih, Kang Wid. Kalau kata dia Mas Dwi, nguri-nguri mata air gitu ya, aliran sungai, menjaga mata air dan sungai, ini ngefek nggak? Salah satu contohnya yang Citarum gitu. Ya, buat saya sih apapun yang dilakukan ya, buat saya pasti itu ada positif negatif. Jadi meskipun saya terlepas lah ya persoalan itu ada tanda kutip project dan tidak project, tapi ada nih, daripada tidak sama sekali lah ya, daripada tidak ada gitu kan, setidaknya masih ada orang yang tergugah. Karena gini, orang yang seperti yang musim Mas Dewi ini ya, orang yang seperti Mas Dewi ataupun relawan-relawan yang lainnya atau pelaku-pelaku edukasi yang lainnya, itu dibandingkannya itu kalau saya lihat 101 banding 100, bahkan mungkin lebih.
yang melakukan edukasinya 1, yang merusaknya itu bisa jadi 100 ribu. 1/1000 kayaknya, Kang. Loh, faktanya kan seperti itu gitu. Yang contoh lagi nih, banyak masalah kok, kenapa tidak semuanya, dan tidak sedikit juga orang ketika melakukan satu upaya terobosan itu di kita itu gampang apa ya, mencemooh, tanpa mengetahui runutan ini si seta capek gitu. Produk mana gituan gitu, jika enggak punten, padahal yang melakukannya lurus-lurus gitu kan, dengan nothing tulus bahwa saya yang melakukan ini. Nah, itu mental kita itu hari ini masih dalam konteks di situ. Entah itu karena memang mindset kitanya yang memang hari ini belum terbuka gitu, atau memang karena ajaran-ajaran leluhur kita memang ini sudah hilang, pada akhirnya digeser ke ranah-ranah yang memang menyakitkan. Kalau bahasa itu ranah-ranah menyakitkan, anu jelas gitu jendrungnya ke mana gitu padahal itu bawa di luar gitu. Contoh misalnya bahasa konservasi. Ya bahasa konservasi itu kan bahasa teoritik luar gitu loh. Teoritik luar kan gitu. Sebenarnya kan kita sudah melakukan, leluhur kita ajarannya sudah melakukan banyak lah kan. Kayak tadi ngalokat cai, ngarumat, ngaruat, itu kan perilaku leluhur kami, leluhur kita gitu, leluhur bangsa Indonesia yang seharusnya tidak harus lagi aneh, harus sesuatu yang asing. Tapi ketika muncul, maaf, orang-orang luar negeri misalkannya, saya tidak ngomongin ras gitunya, you heboh gitunya, kita aja gitu. Nah, kenapa nggak kita ajaran kita pun ada kok gitulah. Ya, kurang apa gitu ya, di ajaran kita semua ada gitu ya, untuk menjaga alam, kehidupan semesta ini ada gitu ya. Ada. Seperti contoh ngalokat cai. Ngalokat cai ini kan membersihkan dari hulu sungai sampai hilir sampai bersih gitu loh. Bukan sekedar kita membuat sebuah ritual berdoa bersama-sama, memakai sasajen. Itu kan hanya tahapan awal. Tahapan pembukaan, misalkan sasajen ngalokat cai. Dia melakukan saya misalkan ngalokat cai. Nah, ini bukan sekedar kita seremonial upacara adat, tapi pokpek-poknya ini harus dilakukan sampai tuntas. Ini kan berarti ada ajaran leluhur kita atau ajaran masa silam kita yang harus ini kita terus perkuat, meskipun mungkin bahasanya yang berbeda kan ya. Mungkin bahasa di sini naturalisasi air. Terus mungkin lebih menjual, Habib. Bahasa-bahasa itu lebih menjual dan enak terdengar sepertinya. Bahasa ini. Revitalisasi, terus ada lagi normalisasi. Nah, itu kan sama dengan tadi ngalokat cai, bahwa ngalokat cai dari hulu sampai hilir ke lautan itu sudah otomatis. Dari hulu sampai hilir ini ya harus lokat itu ya dibersihkan, dibaikan. Nah, kita tuh terjebak sebenarnya. Betul. Sudah menjadi akumulasi masalah. Nah, ini jadi heboh. Coba lihat pabrik-pabrik di bandaran Sungai Citarum itu pasti membelakangi sungai. Iya. Semuanya pasti membelakangi sungai karena gampang micin runtah dan yang lainnya. Nah, itu kan. Nah, padahal kalau menghadap dengan perilaku tadi ya, bahwa kita menghormati air dari hulu sampai hilir, menghadap ke sungai semua, saya yakin kebudayaan itu, yang kebudayaan mengelola air dan yang lainnya, itu harus dipulihkan, dikembalikan, bahwa sungai adalah beranda rumah kita. Ini yang harus dijadikan. Sungai adalah beranda rumah kita. Bukan lagi sekedar pembuangan, bahwa kalau sungai adalah beranda rumah kita, berarti kan harus menjadi satu kesatuan buat kita. Gitu. Ya. Kudu ketinggalinnya kudu bersih, bernya. Kudu enak dilihat gitu kan ya. Nah, ini teman-teman pelajari saudara-saudara kita di Bali. Coba lihat, saudara-saudara kita di Bali, meskipun bikin cottage, itu pasti cottage-nya atau hotel, kalau ada sungai, dia pasti menghadap ke sungai. Itu di Bali ya, saya lihat. Saya lihat di Sumatera, di Sumatera juga begitu. Terus di masyarakat Dayak juga melakukan hal yang sama. Tapi di sungai semua ya. Rusak gitunya di sana lah, misalkan di pedalamannya orang-orang Dayak itu ya sungai tempat kehidupan gitu. Jadi tempat alat transportasi, juga tempat membangun sebuah kehidupan dan yang lainnya gitu.
Nah, ini kan kebudayaan yang menurut saya itu sudah ada, leluhur kita melakukan itu. Dia kan jadi riweuh gitu di kota. Dia dibongkar, bantaran sungainya sekian dibongkar, ada pembebasan lahan, bentrok dan harusnya kan tidak terjadi seperti itu. Artinya perilaku kita yang sekarang hari ini malah jadi kita tuh kayak peradaban yang mundur gitu loh. Padahal kita sudah punya ya dari dulu juga itu ya. Cuman ya kalah ini Mas Dwi. Kalau ini mah kalah marketingnya kita Mas Dwi. Bahasanya aneh gitu. Kalau pakai bahasa English gitu ya. Betul, Mas. Betul. Nah, Mas Dwi, sekali lagi nih. Kita mau masuki sesi akhir nih ya sebelum ditutup. Pengalaman lah, kita bagi-bagi pengalaman. Pengalaman yang paling seru dan tidak mengenakan gitu, yang menjadi pelajaran di sana buat teman-teman di Purwakarta. Iya, Mas. Silahkan. Aduh, Berat. pengalaman yang paling seru dan tidak mengenakan. Jujur Mas, 99% pengalamannya tidak seru dan tidak mengenakan. Aduh. Jadi oke lah, pengalaman itu buat jadikan pelajaran untuk teman-teman di sana, saudara-saudara, buat kita semua juga di sini. Nah, pesan untuk Mas Dwi, pesan dari Mas Dwi untuk apa namanya teman-teman masyarakat yang menyaksikan program Nampi di Rama ini. Ya. Mangga silahkan. Pesan-pesannya. Mas Riki nggak kotak, saya sudah potong rambut, Mas. Ya, pesan-pesannya sih, moga-moga dengan saya sudah potong rambut, khususnya masyarakat Purbalingga, Banyumas, sudah tidak menganggap saya gila. Tapi kalau saya dianggap gila juga nggak apa-apa. Paling itu sih, Mas. Paling itu sih, Mas. Oke, jadi sebenarnya saya bisa menangkap dari pesannya Mas Dwi ini bahwa jangan melihat dengan sebelah mata gitu ya, tapi lihatlah apa yang telah diperbuat, apa yang telah dilakukan oleh teman-teman di Purwakarta ini sebagai satu kesatuan yang kami pun masih belajar, Mas Riki. Kami pun masih terus belajar, masih terus berusaha, dan harapan besar kami terkait dengan visi Purwakarta adalah menjadi generasi penerus peradaban yang santun, yang bijak, dan berjiwa luhur. Nah, yang paling penting sih yang berjiwa luhur, Mas Riki, karena jujur dari pengalaman yang kami dapatkan selama kurang lebih 10 tahun kami membangun sampai pada titik saat ini Purwakarta, ya semuanya terkait dengan jiwa, Mas Riki. Tapi jiwa saya dianggap gila, Mas Riki. Nggak apa-apa. Hanya orang-orang gila atau yang bisa berbuat seperti kayak begini, Mas Dwi. Tenang, pasti banyak. Saya pun sama seperti kayak begitu. Oke, jadi apa namanya? Yang saya bisa rangkum dari pesannya Mas Dwi, coba untuk teman-teman ini jangan melihat dengan sebelah mata. Apapun yang dilakukan oleh teman-teman di Purwakarta sana, istilahnya dengan bahasanya mungkin karena melihat rambut gimbal dan sebagainya, jangan jadi nilai yang apa namanya menilai seseorang dengan apa namanya gaya-gayanya. Tapi lihat apa yang telah diperbuat untuk sekitarnya, lingkungan sekitarnya. Apakah dia memberikan kebaikan atau lebih banyak berbuat keburukan? Itu yang baru bisa menjadi nilai. Kang Wiwit, mangga silahkan sekarang Kang Wiwit. Pesannya untuk teman-teman supaya menjaga lingkungan dan melestarikan apa yang telah diberikan oleh leluhur kita selama ini. Baik, saya mengutip dari budayanya orang Minang. Alam berkembang menjadi guru. Artinya alam akan berkembang menjadi guru. Ini kan redaksi yang sederhana. Orang Minangkabau itu sudah punya redaksi. Saya coba mungkin di Sunda juga banyak tanya di Tatar Sunda gitu kan. Bakti Kelemah Cai gitu kan, Ngalokat, Ngaruat, Ngarumat gitu kan, Popek Prak, banyak redaksi-redaksi yang penggalan itu sebenarnya mempunyai nilai makna yang tinggi, yang panjang gitu, yang bukan sekedar udah gitu, tidak. Kayak misalkan dari Minang tadi saya bilang bahwa alam tak kembang menjadi guru, jadi alam berkembang akan menjadi guru. Nah lalu pertanyaan, itu alam itu ternyata guru-guru kita. Jadi kadang-kadang maaf ya, kita itu suka melebihin dari apa ya, seolah-olah kita tuh dewa, seolah-olah kita itu yang paling maha.
kalau kita hidup di bumi itu kan bulat cuman segini, di dalamnya ada manusia. Coba lah buat pemirsa atau siapapun atau kita, coba di zoom lah ya. Zoom itu kan ada Google tuh, zoom kan kecil tuh kan. Terus pertanyaannya, kita tuh ada di mana? Betul. Google itu kan, terus kenapa menjadi dewa? Kadang-kadang kan menjadi dewa, menjadi Tuhan. Nah ini kan artinya gini, manusia itu sama di hadapan yang Maha Pencipta kan, sama gitu loh. Seperti halnya punya hak dengan semut, punya haknya dengan totongo, misalkannya sang kecil totongo punya hak hidup di bumi ini gitu, terus cacing gitu, sama posisinya sama. Nah, terus sama juga dengan rumput, mungkin bahkan belatung, bakteri dan yang lainnya, posisi manusia itu sama. Perbedaan-perbedaannya itulah harusnya berkesinambungan, menjadi satu kesatuan yang hebat, maka keseimbangan alam itulah yang akan menjadikan kita itu jauh lebih baik. Nah, itu saya tangkap, pepatah sederhana aja Minang gitu, alam tak kambang menjadi guru. Jadi bergurulah kepada alam itu sendiri. Karena kalau tidak berguru, iya, kalau tidak orang Sunda kan Batara Guru, gitunya, ayah Batara Guru dan yang lainnya, ada Tripaku dan yang lainnya. Itu kan ajaran-ajaran yang sederhana, dan itu bisa dilakukan sih sebenarnya, bisa dilakukan. Tapi kadang otak kita ini kalah dengan bahwa manusia itu seolah-olah penguasa bumi, gunung dikertas, sungai dibikin apalah kan gitu. Padahal itu punya hak-hak yang sama. Di sana ada cacing, ada semut, ada air dan yang lainnya. Ya cobalah yuk kita bersama-sama. Jadi pesan saya itu menguruskan alam ini, urusan alam atau membela alam ini bukan urusan saya pribadi atau komunitas rimba ini, tapi menjadi urusan kita. Karena tempat kita bersama-sama harus berkesinambungan antara kita dengan nyamuk, antara kita dengan tumbuh-tumbuhan ataupun yang lainnya. Maka menjadi keseimbangan. Berbicara keseimbangan alam, kita harus menyeimbangkan lagi alam karena sudah ada iklim dan yang ya kalian sendirilah yang buat kerusakan menurut saya. Itu aja sebenarnya. Ya, oke. Jadi saya rangkum dari kedua narasumber ini, sebenarnya ini pelajaran buat saya pribadi juga, yang suka kadang-kadang masih... Manusia akan selalu butuh ruang, Mas Riki. Oke, betul. Sepakat. Nah, jadi pelajaran buat saya pribadi juga bahwa memang menjaga apa yang sudah diberikan atau yang diwariskan oleh leluhur kita ini tidak mudah sebenarnya, teman-teman. Terkadang kita hanya melihat dari pakaian. Kita hanya melihat dari pakaian luarnya tanpa melihat apa yang ada di dalamnya gitu. Nah ini kebanyakan ya, seperti biasa manusia modern kembali. Manusia modern sering berperilaku seperti ini. Hanya melihat karena dia berbeda dari orang lain, bukan berarti dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya Mas Dwi ya? Kita dilihat berbeda, kita dilihat aneh sama orang lain, bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita bisa berbuat sesuatu yang lebih baik daripada mungkin yang menilai, seperti kayak begitu. Nah jadi saran saya sebenarnya satu untuk teman-teman semua, mari kita jaga lingkungan ini, mari kita jaga budaya ini. Jangan menilai orang lain dari apa yang dia pakai, apa yang dia gunakan, tetapi apa yang telah dia lakukan untuk alam dan lingkungan ini. Oke, mungkin segitu dulu teman-teman Nampi di Rama. Kita ketemu lagi nanti mungkin di minggu depan, hari Rabu juga di jam yang sama. Nah, terima kasih untuk para narasumber, Kang Wiwit, hatur nuhun pisan atas ngarewang waktuna. Mas Dwi, terima kasih ya. Udah mau diajak menggila. Hatur nuhun pisan. Merinding. Amin, Mas. Rahayu. Sampurasun, sehat selalu. Rahayu. Hatur nuhun. Rahayu.